Sanak religi rahimakumullah, sebelum kita mulai kultum Ramadan pada saat ini, kami sapa dengan sebuah pantun. Kalau ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan airnya sebening kaca. Untuk soimin dan soimat yang menjawab salam, kami doakan meraih gelar bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna nahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sanak religi rahimakumullah, alhamdulillah Ramadan kembali menyapa kita. Mudah-mudahan ini adalah nikmat yang terbaik yang Allah karuniakan kepada kita. Untuk itu mari kita syukuri dengan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah-ibadah kita. Semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita. Salawat dan salam semoga tercurah buat kedua dan uswah kita, Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita istiqomah menjalankan sunnahnya, sehingga insya Allah nanti di yaumul haq kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sanak religi rahimakumullah, kita ketahui dan kita mafhumi di bulan Ramadan ini antusias kita, perhatian kita begitu luar biasa kepada masjid. Selaras dengan sunnah Rasul, riwayat Rasul yang telah mencontohkan kepada kita ketika hijrah 400 km dengan jalan kaki, suasana tidak nyaman dan keadaan mencekam, mampir ke Kubah. Yang dilaksanakan Rasul yang pertama adalah membangun masjid yang kita kenal dengan Masjid Quba. Begitupun sampai di Madinah, yang dibangun pertama apa? Adalah masjid. Untuk itu mari kepada kita semuanya, terkhusus kepada pengurus masjid, mari kita sama-sama berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan pelayanan masjid kita, sehingga masjid bisa mensejahterakan jamaahnya. Dahulu para pendahulu kita begitu luar biasa telah memanage masjid pada zamannya. Akan tetapi di kondisi seperti sekarang ini, kita tidak bisa lagi memanage masjid seperti pendahulu kita. Kita harus berimprov, menyesuaikan dengan kondisi zaman. Paling tidak, sanak religi rahimakumullah, ada 3 fungsi masjid yang harus kita maksimalkan agar masjid berdampak, dirasakan manfaatnya untuk jamaahnya, untuk masyarakat sekitarnya, bahkan untuk saudara-saudara kita yang tidak seagama. Yang pertama adalah fungsi ubudiyah, yakni untuk peribadatan. Fungsi ibadah yang utama adalah sholat 5 waktu. Idealnya, seyogyanya, terkhusus kaum Adam, adalah sholat berjamaah 5 waktu di masjid, kecuali ada alasan syariat. Boleh, seperti sakit, tapi sakitnya yang benar-benar syariat. Ketika ditanya, kok Bapak tidak ke masjid? Saya sedang sakit. Sakit apa? Sakit hati. Sakit hati kepada pengurus karena tidak mendengarkan aspirasinya. Ke masjid adalah hubungan kita kepada Allah, bukan kepada sesama jamaah, kepada pengurus. Untuk itu sekali lagi, mari kita sama-sama untuk meluruskan niat kita untuk bisa memakmurkan masjid dalam hal peribadatan. Adalah paling tidak ketika kita tidak ada halangan yang syariat, kita memaksakan diri untuk bisa berjamaah di masjid. Nah, untuk itu seyogyanya para pengurus masjid, BKMK, DKMK harus mulai belajar dan memaksimalkan pelayanan kepada jamaahnya.
Sebagaimana survei daripada DMI, hampir 80% di masjid sound sistemnya kurang maksimal. Belum lagi nanti pendinginnya, kemudian kebersihan. Untuk itu sekali lagi memang harus kita akui, untuk menjadi seorang manajer di sebuah perusahaan ada pelajarannya, ada kuliahnya. Tapi ketika menjadi pengurus masjid yang pelayanannya seluruh lini kehidupan masyarakat, tidak, bahkan sedikit sekali yang ada pembelajarannya. Untuk itu sekali lagi kepada BKM, DKM, mari kita sama-sama belajar untuk bisa maksimal melayani jamaah kita. Sekali lagi, pendahulu kita punya mindset jamaah memakmurkan masjid. Sekarang kita balik. Dengan kondisi seperti sekarang, sudah saatnya pengurus masjid dengan program-programnya untuk bisa mensejahterakan jamaahnya. Fungsi yang kedua adalah fungsi tarbiyah, fungsi pendidikan. Jadi pengurus masjid harus punya program untuk meningkatkan SDM jamaahnya. Kita ketahui bahwasanya banyak ragam dari jamaah kita. Untuk itu mari kita fasilitasi sebagai BKM untuk mengupgrade kualitas jamaah-jamaah kita. Seperti di bulan Ramadan ini paling tidak kita punya program yang bisa dirasakan manfaatnya. Kultum sering terjadi, sering dilaksanakan, akan tetapi sudahkah sesuai dengan persoalan ataupun keinginan dari jamaah kita? Nah, untuk ini perlu data. Makanya BKM harus punya data dari jamaahnya. Jamaah inti adalah pengurus masjid. Kemudian data jamaah utama adalah jamaah yang berada di sekeliling masjid. Kemudian jamaah umum, orang-orang yang mampir, yang singgah untuk beribadah di masjid kita. Pendidikan ataupun tarbiyah di masjid, terutama dari materi ke materi, harus kita manage agar sekali lagi bisa mengentaskan permasalahan dari jamaah kita. Ada baiknya kita tanya kepada jamaah, kita minta kepada mereka usul materi apa yang sebaiknya disampaikan oleh para penceramah. Jangan sampai yang disampaikan tidak sesuai dengan kebutuhan jamaah kita. Nah, inilah sehingga sekali lagi ada peningkatan kualitas jamaah kita dari berjalannya waktu, dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan, sehingga kita tidak lagi mendengar, na'udzubillah, kemarin ada jamaah ataupun pengurus masjid dan lain sebagainya melarang jamaah istirahat tidur di masjid yang mengakibatkan kematian dan sebagainya. Bisa jadi salah satunya adalah mereka tidak tersampaikan, tersentuh apa yang harus melakukan sebagai pengurus masjid dan juga sebagai jamaah. Yang terakhir adalah fungsi ijtima'iyah, fungsi sosial. Mari kita lihat bagaimana Rasul memanage masjid di zamannya. Kita ketahui ketika hijrah banyak sahabat yang menumpang di rumah-rumah orang Madinah. Seenak-enaknya tinggal di hotel bintang 5, pasti lama-lama tidak enak juga, ya kan? Paling tidak enak untuk membayarnya. Begitulah para sahabat, mereka tidak enaknya bukan karena tidak nyaman, tapi tidak enak hati. Untuk itu Rasul membangun yang namanya sufah, seperti asramah, rumah singgah
untuk sahabat-sahabat yang tidak nyaman lagi, tidak enak hati lagi tinggal di rumah sahabat. Lebih kurang 300 orang. Nah, ini bisa jadi untuk para DKM menjadi solusi terbaik seperti sekarang dan yang akan datang. Para pemudik yang tidak punya modal, bisa kita siapkan tempat untuk mereka bisa beristirahat. Seorang sahabat bernama Jabir, secara fisik biasa-biasa saja, secara ekonomi juga biasa-biasa saja. Beliau telah matang usianya, akan tetapi belum juga menikah. Rasul memperhatikan itu. Inilah sekali lagi, pengurus masjid harus punya jiwa untuk mengentaskan permasalahan jamaahnya. Rasul melihat itu, kemudian Rasul bertanya, "Hai Jabir, apakah engkau hanya ingin sendirian saja?" Jabir menjawab, "Saya tidak sendiri ya Rasul. Innallaha ma'ana. Allah bersama saya." "Bukan itu maksudku Jabir. Apakah engkau tidak ingin menikah?" Jabir berkata, "Gadis mana yang mau dengan saya? Orang yang kecil, pendek, hitam, yang secara fisik di bawah rata-rata, secara ekonomi pun juga, sehingga saya tidur di sufah ini." Kemudian Rasul mencarikan jodohnya. Inilah salah satu bentuk fungsi masjid adalah sekali lagi mengentaskan persoalan dari jamaahnya. Bisa juga di zaman seperti sekarang ini, DKM, masjid-masjid membuat ruang konsultasi baik offline maupun online, sehingga sekali lagi masjid dirasakan manfaatnya oleh jamaahnya, oleh masyarakatnya. Mari sanak religi rahimahullah, terkhusus pengurus masjid, jamaah masjid, kita sama-sama mengupgrade masjid kita. Kita manage masjid kita sebaik mungkin agar bisa bermanfaat untuk jamaahnya, untuk masyarakatnya, bahkan untuk saudara-saudara kita yang berbeda agama. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.